Alhamdulillah alladzi qad khalaqna minal janin Ashhadu an la ilaha illallah wa huwa haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidina al-qarin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Kaum muslimin jemaah rahimakumullah, marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita kehidupan, mencukupi segala kebutuhan, memberikan kita aneka nikmat sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Hikmah ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita, membimbing kita, membawa kita dari alam kejahilan menuju alam kecerdasan. Pada kesempatan yang diberikan kepada kita semua ini, mari kita gunakan usia kita, waktu kita untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun tema khutbah kita kali ini adalah ketenangan batin. Di dalam surat Al-Fat ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, yaitu ketenangan di dalam batin orang-orang yang beriman. Berbicara tentang batin, batin itu diambil atau diadaptasi dari bahasa Arab. Batin itu artinya qalbu, nafsu, yang artinya hati atau jiwa. Batin itu juga maknanya adalah sesuatu yang misterius atau sesuatu yang tidak terlihat. Karena ketika kita membicarakan tentang ketenangan batin, ketenangan sesuatu yang tak terlihat, batin juga tak nampak. Jadi hari ini kita membicarakan sesuatu yang tak terlihat oleh mata,
tetapi dia ada. Walau dia tidak terlihat, dia bisa kita rasakan. Dan hari ini kita yang duduk di sini, kita bisa merasakan bagaimana suasana hati kita hari ini. Bisa jadi suasana hati kita sedang bahagia. Mungkin saja suasana batin kita sedang gelisah. Atau bisa saja perasaan kita hari ini tidak menentu. Kita yang paling tahu tentang kita. Di antara kesemua hal dari perasaan-perasaan yang kita alami itu, tentunya semua kita yang hadir di sini ingin sekali merasakan ketenangan batin itu. Tak ada orang yang mau hatinya kacau. Tidak ada yang mau kita itu merasa kalap atau kalut dalam kehidupan ini. Untuk itu mencapai ketenangan batin, bahwa Allah yang memberikan ketenangan batin itu tentunya ada cara-caranya, ada pencapaiannya itu. Bagaimana Allah merestui dan meridhoi diri kita untuk bisa menerima lezatnya hati yang tenang itu. Jadi untuk mencapai ketenangan batin itu, kita memerlukan ilmu ataupun wawasan. Kadang banyak orang yang bercerita, Allah yang menenangkan batin kita. Allah yang membuat jiwa kita jadi bahagia. Itu ucapan, itu omongan. Apa yang diucap dan apa yang terlintas dalam hati kita terkadang berbeda ataupun tak sesuai. Nah, ketenangan batin itu adalah anugerah Allah yang memang bisa diusahakan, diupayakan. Sama ketika kita gelisah, hati kita tidak tenang, itu juga adalah bagian dari pengupayaan. Kenapa kita nggak bisa tenang dalam hidup ini? Karena kita mengupayakan agar hati kita tidak tenang. Ketenangan, as-sakinah. Apa maknanya itu? As-sakinah di dalam ayat tadi, surat Al-Fat ayat 4. Imam Muhammad Amin bin Abdullah Al-Urami di dalam kitabnya Hadaiqur Ruhi wa Raihan, as-sakinah itu ada 3 makna. Yang pertama at-tama'ninah, yang kedua as-sabat, dan yang ketiga adalah adamut tazalzul. Yang pertama at-tama'ninah. Tama'ninah itu satu sikap rileks, santai, tetapi fokus. Seperti kita sholat, kalau ruku mesti tama'ninah, i'tidal mesti tama'ninah, sujud mesti tama'ninah. Apa maknanya itu? Saat kita ruku, i'tidal, sujud, melaksanakan ibadah sholat, seluruh anggota tubuh kita rileks, melakukannya dengan tenang, dengan sungguh-sungguh, dan hati orang yang ketika melaksanakan ibadah itu tidak dicampuri dengan pikiran-pikiran yang dapat merusak zikrullah kita. Itu tama'ninah. Jadi orang yang benar-benar hatinya tenang, batinnya tenang, mereka itu
bersikap rileks, santai dalam kehidupan, fokus dengan apa yang dikerjakan. Itu dia thama'ninah. Maka kalau kita perhatikan saat kita bekerja, kalau udah masuk dia fokus, tenang kita. Kita kerja, kita belajar, kita berkegiatan, kalau sudah fokus dia, kadang-kadang rasa lapar pun hampir tak terasa. Tahu-tahu sudah jam 3 siang karena asyik kita. Nah, itu thama'ninah itu. Jadi supaya hati kita tenang, batin kita tenang, berkegiatan, bekerja, fokus dengan kerjaan itu, tapi tetap rileks, supaya kita tidak berpikir macam-macam yang dapat merusak ketenangan batin kita. Orang yang rajin bekerja, orang yang fokus bekerja, jarang menderita kegelisahan hati. Tapi orang yang nganggur, itu banyak sekali kekacauan pikiran, kekalutan jiwa yang dirasakan oleh orang-orang yang nganggur. Yang kedua, as-sakinah itu adalah as-sabat. Ketenangan itu maknanya adalah as-sabat, teguh pendirian. Nah, jadi diupayakan ketika datang pikiran-pikiran kotor, ketika datang rasa gelisah hendak menghinggapi jiwa kita, kita berusaha untuk mengcancelnya. Jangan kita ikutkan, jangan kita turutkan perasaan itu. Teguh kita. Tak ada itu. Amannya itu. Insya Allah baik-baik saja. Begitu. Sembari kita mencari solusi-solusi dari masalah yang kita hadapi. Semakin dewasa seseorang, maka akan semakin tenang pembawaannya. As-sabat, teguh. Yang ketiga, orang yang tenang batinnya itu as-sakinah itu ada mutazalzul, tidak mudah tergoncang. Jadi dia tidak gampang dirayu, gak gampang dihasut, tidak gampang dipengaruhi, tidak gampang di roasting istilahnya, atau dibikin mental breakdown. Difitnah dia biasa saja, dibully, dicaci dia santai. Kenapa? Karena dia sudah as-sakinah, sudah sampai kepada jiwa yang tenang itu. Hadirin yang dirahmati Allah dan dibanggakan oleh para malaikatnya, hati atau batin, qalbu dalam bahasa Arabnya didefinisikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi bersabda, "Innamal qalbu min taqallubihi." Sesungguhnya disebutkan hati itu karena apa? Min taqallubihi, karena gampangnya dia berubah-berubah, berbolak-balik dia. Itulah hati. Nabi yang mendefinisikan. Wa innama mithlul qalbi kamithli rishatin mu'allaqatin fi asli syajaratin yuqallibuha ar-rihu zahran li batinin. Dan hati itu seperti bulu yang nyangkut di pangkal pohon, lalu dia digoyangkan angin, yang tadinya di atas, yang atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Begitulah hati kita, gampang berbolak-balik, gampang berubah-berubah dia. Nah, karena dia gampang berubah-berubah, kita gampang sebenarnya menyikapinya. Nabi Muhammad dalam hadis ini sebenarnya ngasih solusi juga. Tinggal kita memilih hidup ini. Hidup ini adalah pilihan. Ketika terjadinya masalah, kita gelisah, gerasak gerusuk, atau tetap tenang, itu pilihan.
Karena hati itu berubah-berubah. Mau kita ikutkan perasaan gelisah kita atau kita tenang menghadapinya. Jadi semua ini adalah pilihan kita. Apapun problemnya, tetap hati yang tenang itu yang akan membawa kepada solusi kehidupan. Selain itu juga orang-orang yang hatinya tenang itu karena rajin berbuat baik dia. Kebaikan itu yang menenangkan jiwa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabatnya Wabisah bin Ma'bad, Rasulullah pernah mengatakan, "Al-birru matma'annat ilaihi nafsu wa tma'anna ilaihi al-qalbu." Yang namanya kebaikan itu adalah apa-apa yang menenangkan jiwa dan apa-apa yang menenteramkan batin. Itulah kebaikan. Kita memberikan orang dengan ikhlas tulus, lega perasaan kita, tenang batin kita. Alhamdulillah ya Allah bisa bantu orang. Itu kan perbuatan baik. Ada seorang nenek mau menyeberang, dia begitu berhati-hati takut menyeberang. Kita datang melihatnya, kita bantu si nenek tersebut. Bu, saya bantu ya menyeberang. Begitu kita selesai membantunya, tenang batin kita. Itu perbuatan baik. Ketika kita membantu orang tua kita juga, hati juga tenang. Membantu saudara-saudara kita juga merasakan ketenangan batin. Melakukan perjalanan ke masjid dengan ikhlas niat, bukan neko-neko, bukan riya, bukan ingin dipuji-puji, tenang kita. Nah, kebalikannya adalah wal ithmu mahaka fil qalbi wa taraddada fi sadri wa in aftaka nas wa aftauka. Adapun yang namanya dosa itu adalah yang mengguncang hati, wa taraddada fi sadri, dan yang menyesakkan dada walaupun sudah dikasih nasihat oleh orang-orang. Itulah yang namanya dosa. Jadi kalau perbuatan baik yang menenangkan hati, kalau perbuatan yang jahat, dosa itu yang menggelisahkan, yang menggoncang hati, yang membuat sesak terasa di dada. Walaupun orang sudah ngasih nasihat sama orang tersebut, gak bisa tenang batinnya. Sabar, ikhlaskan, enggak juga. Udah dikasih nasihat, tidak juga tenang. Kenapa? Dosa belum ditebus. Kotor, sesuatu yang kotor akan menimbulkan kegelisahan dan keresahan. Kita lihat saja rumah kita kalau udah kotor macam kayak kapal pecah, kepala pun mau pecah rasanya. Apalagi kalau hati kita sudah kotor, penuh dengan maksiat, penuh dengan pikiran-pikiran negatif, penuh dengan buruk sangka yang tak baik. Tidak ada ketenangan batin yang bisa kita rasakan di situ. Orang kalau sudah tenang batinnya, maka saat sakaratul maut pun tetap tenang batinnya. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, wahai hati yang damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan ridhoi. Tapi kalau kita bangsa gelisahan, bangsa tidak bertaubat, bangsa resahan, sampai mati pun kematian itu akan menjadi bom gelisah yang membuat hati kacau. Kematian akhir tidak menenangkan, tidak mententramkan. Kan banyak seperti itu. Kematian yang meresahkan, menggelisahkan. Tapi ada orang yang meninggalnya tenang kali ini. Tahu-tahu dah tidak ada nyawa lagi di dalam badan. Mudah-mudahan kita bisa merasakan ketenangan batin dari khutbah Jumat yang sederhana ini. Mari kita berusaha mengupayakan ketenangan batin. Ada usaha, Allah akan bantu kita. Tapi kalau kita tidak ada usaha, Allah pun akan menjauh dari kita. Lakukan perbuatan-perbuatan baik, bantu sesama,
berusaha untuk berpikir yang produktif, berpikir yang baik-baik, insyaallah ketenangan batin itu akan kita dapatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.